Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rafaldi 123 atau bisa dipanggil Rafaldi Mahendra. Saya di sini ingin menjelaskan tentang arsitektur enterprise dan cara penggunaan Archie. Jadi kita langsung saja ke topiknya. Nah, apa itu arsitektur enterprise? Enterprise arsitektur itu diambil dari kata arsitek. Arsitektur menggambarkan konsep dasar sebuah sistem. Dalam lingkungan sistem terletak elemen, hubungan, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnis, dukungan software, dan infrastruktur hardware, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu mendiskusikan arsitektur dengan stakeholder dan harus menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada segenap stakeholder yang terlibat, yang umumnya memiliki latar belakang berbeda-beda. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu dan yang dapat diadaptasi dan dirancang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. The Open Group 2011. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan mode yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti dari bisnis, teknologi informasi, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang baik akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menurut sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya ada sebuah arsitek, terus model nanti ke view atau analisis, setelah ke analisis dipresentasi, ada yang dipresentasi ke orang-orang. Nah, nanti orang-orang melihat view dan analisis gitu orang-orangnya. Proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekadar membuat produk. Arsitektur kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahap perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem sebelumnya. Dalam tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi sangat penting. Nah, ini contoh-contohnya ya, seperti ada napkin, whiteboard, PowerPoint, ke IDEA, habis itu ke formal model analysis, the stake, habis itu ke visual research different stakeholder, ke user, ke link implementation, ke management version control. Nah, ini ada arsitektur proses gitu. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Penyesuaian bisnis teknologi informasi dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Proses penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venktraman tahun 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis
dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur teknologi informasi di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya nih. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada visi, menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Hal tersebut ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan internal menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur. Bagian tersebut menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian softnya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di balik yang paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Nah, ini contohnya. Ada misi dulu paling atas, terus bawahnya vision, habis vision strategi, dan ini tujuannya. Nah, ini aksinya yang bawah lagi kan aksinya ada enterprise arsitektur dan kultur. Terus ini ada operasinya berupa produk, proses, people, dan IT. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memadu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Framework. Framework dulu, faktor eksternal dulu. Framework, pengaturan menuntut agar perusahaan atau institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan menekankan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Clean Action 1996 dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT infrastruktur. Framework lainnya, Basel 2004, didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of 10 (G10) yang menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management guna mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya yaitu The Sarbanes-Oxley Act 2002 dikenal sebagai Public Company Accounting Reform dan Investor Protection Act, bertujuan untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktik good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Architecture Development Method (ADM) dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan dijelaskan mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Standar IEE
71 sampai 2000 ISO IEC Part 2010. IEEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai 2000 IEEE Computer Society tahun 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utama pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embed, dan sistem composite dalam konteks komputasi. Zachman Framework tahun 1987, John Zachman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembang sistem enterprise. Nah, ini contoh-contohnya ya, kayak gini contohnya ya. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan, owner, design, builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan. Materialnya terbuat dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebagai komponen terhadap lainnya. Pada dasar framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan integratif lainnya, who, when, dan why. Keunggulan dari framework Zachman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung pada tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah kebanyakan jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum generik untuk mengembangkan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. Nah, ini contohnya ya. Ini ya contohnya ya. Nah, terus TOGAF memiliki komponen utama, yaitu arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Architecture Development Method atau IDM yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur Content Framework yang mempertimbangkan keseluruhan arsitektur enterprise yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan: Business Architecture, Data Architect, Application Architecture, dan Teknologi IT Architecture. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputerisasi, service oriented SOC, dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented architecture atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip rancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Literasi arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Nah ini contohnya ya di sini ya. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dispensasi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atas yang lebih tinggi. Interaction komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal.
khususnya mengatur graphical user interface dan menjaga user insertion. Proses komponen yang mengatur otomatis proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, dan manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus BPMS, bahasan deskripsi BPMN atau Supervised BAM. Function komponen yang memainkan peran antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity komponen yang berfokus pada entitas bisnis kunci dari sistem, misalnya client, kontrak, atau order. Peranan adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entitas tersebut. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entitas juga dapat berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility komponen yang menyediakan service lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Publik komponen yang dedikasi kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi B2B dan partner. Nah, sudah pembahasan ini. Habis itu, nah langsung kita ke pemodelan enterprise arsitektur. Nah, bentar, ini cuma capek belajarnya ya. Untuk memodelkan dan memvisualisasi enterprise arsitektur dapat menggunakan Office Tool, Excel, PowerPoint, Visio, Word, dan lain-lainnya, atau EA Tools, Archimate, Adobe CE, Enterprise Architect by Spark, System Abacus, etc. Deskripsi domain EA terisolasi sehingga tidak ada relasi antara bagian dan domain yang berbeda. Tidak ada perluasan interaksi dalam hubungan di dalam EA. Tidak ada dampak perusahaan analisis yang mungkin terjadi. Skema yang memvisualisasikan arsitektur sulit dibangun atau dipertahankan. Hanya sejumlah tampilan yang dikembangkan saja dikembangkan. Keseluruhan konsistensi arsitektur sangat sulit untuk dipertahankan. Perubahan yang dilakukan tersebar dan memakan waktu untuk melakukan perubahan. Deskripsi auto domain sebagai bagian dari model yang sama. Hubungan antara berbagai arsitektur sebenarnya adalah bagian dari model, memungkinkan dampak perubahan analisis, meningkatkan konsistensi dalam arsitektur, konsistensi dan mekanisme pengecekan model, membuat tampilan dan visualisasi secara otomatis, disesuaikan untuk pemangku kepentingan tertentu, bekerja dalam tim, deskripsi prinsip arsitektur perusahaan dalam model yang sama. Indikasi mengapa Anda membutuhkan EA Tool. Anda memiliki sekelompok arsitek, sehingga konsistensi menjadi masalah. Anda memiliki lingkungan yang digabungkan, sehingga pengetahuan dan wawasan satu sama lain harus sesuai. Anda berbicara dengan pihak manajemen dan proyek strategis, sehingga pandangan yang berbeda harus tersedia. Anda menghabiskan banyak waktu pada sinkronasi mode independen yang berbeda, sulit untuk selaras. Anda memiliki keterbatasan dalam menyampaikan wawasan dan pengetahuan yang diminta dalam satuan waktu, serta sudut pandang yang dipertahankan dan dibuat tidak otomatis. Anda memiliki kebutuhan untuk analisis, misalnya membandingkan baseline atau target atau mengubah impact. Nah, ini contoh-contoh visualisasi yang sudah ada. Nah, sekarang kita bakalan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Archie. Oh maaf ya, ini sistem gue ya. Nah, di sini cara menggunakan Archimate
atau archi, yaitu dengan menekan yang ada di sini untuk membuat model yang baru. Misalkan contoh. Nah, ini di sini kan ada dua yang model baru. Nah, yang satu kertas, yang satu lagi kosong kan? Yang satu kertas, yang satu lagi kosong. Tapi kita abaikan yang ini aja dulu. Kita mau close model dulu. Kita mau yang ada di sini. Nggak bisa, kita maaf. Jadi kita hanya bisa di sini aja ya. Kita nggak bisa ngapus yang di sebelah sini. Close model dulu ya, nggak apa-apa. Kita hapus yang atas juga bisa. Cara penggunaan dari archi adalah dengan begini caranya. Kamu masukkan, misalkan kamu ingin masukkan ini dulu, ingin masukkan di sini. Nah, beri nama objek, misalkan proses jual beli. Nah, di sini kamu bisa memasukkan benda apapun yang kamu mau. Misalkan contoh, aku ingin memasukkan gambar ini ke dalam sini. Misalkan kosong ya, kita bikin kosong di sini. Nah, ini kita lebarin di sini. Lebarin di sini dan di sini. Oh ya, gue lupa di sebelah sini kita lebarin segini. Nah, atau enggak di sini kita lebarin sedikit di sini, atau kita hapus saja yang bagian yang ini, atau kita buat yang baru. Misalkan kosong. Ya, di sini kosong. Kan kosong di sini misalkan. Atau enggak sama sekali juga nggak masalah. Atau enggak kosong juga nggak masalah di sini. Nah, kita mau masukkan proses yang nama itu jual, misalkan namanya, maaf ya. Misalkan namanya jual. Ini jual, habis itu beli. Nah, untuk kasih garisnya kita pakai ini. Habis itu klik yang bagian pinggir garis ini dan tahan sampai sini. Habis itu pilih panahnya, contohnya trigger. Nah, sudah jadi penggunaan archinya. Dan ini contohnya. Nah, ini beberapa contoh yang menggunakan archi dengan kondisi titik. Atau enggak prosesnya seperti ini. Misalkan bisa gitu dengan menggunakan archi. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Jika kalian suka dengan konten saya, klik like dan subscribe bila Anda suka dengan konten saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.